kembali lagi my friend. Kali ini kita vlognya tentang mereview perumahan di kawasan Northwest Park di Citraland. Ya, di sini konsep huniannya itu sangat nyaman ya. Di sana baru ada patroli polisi di sekitar area taman bermain. Untuk sekelas perumahan di sini ini ada beberapa klaster ya. Jadi ada yang di sini ini adalah klaster Northwest Park Citraland. Ini tepatnya di blok ND NC, di gerbang ND NC. Di sini sangat nyaman ya, karena perumahan di sini itu mengambil konsep kenyamanan untuk penghuni, keamanan serta keteraturan di dalam perumahan. Seperti ini ya. Ini adalah suasana sore hari yang ada di sini, my friend. Nah, sambil kita melihat suasana sore, kita sambil berbincang-bincang ya, my friend. Jadi harga unit untuk di sini ini dibanderol antara 900-an sampai 3 eman. Nah, di sini ini mungkin untuk menengah ke atas ya, my friend. Tapi untuk klaster-klaster ini tuh mungkin worth it ya kalau kita melihat tentang kenyamanannya, seperti itu kebersihannya. Jadi kita kalau di sini di perumahan ini tuh kita sudah nggak usah mikirin tentang namanya itu kebersihan kan. Semua kebersihan itu sudah ditanggung dalam iuran per bulan. Airnya, kebersihannya, seperti itu my friend. Nah, di vlog kali ini jalan-jalan sore 1 jam menjelajahi lingkup ruang di perumahan elit di Surabaya Citraland. Ya my friend, mungkin my friend ini mikirnya ini mungkin high ya untuk harga iurannya, tetapi tidak seperti itu my friend. Ini kalau misal saya bandingkan ya, untuk di perumahan di Gresik mungkin sama my friend. Jadi untuk harga airnya itu beserta satpam, security, kebersihan itu dibanderol 300.000 per bulan. Ribuan my friend. Lihat ya. Seperti ini unitnya. Di sini ada pos security my friend. Di satu pos security ini ada sekitar 12 personil my friend. Jadi ada 12 personil. Ini kita keluar dari pintu NCND. Jadi lihat, setelah keluar kita melihat pemandangan sore my friend. Seperti ini pemandangannya 1 jam jalan-jalan di vlog Baim Bim Bim Kurniawan ini. Nah, di sebelah kanan ini ada truk khusus air yang bertugas untuk menyiram tanaman yang ada di sini. Jadi terkadang penataan kota di seluruh Surabaya atau di seluruh kota-kota lain itu kadang untuk menanamnya memang gampang my friend, tapi
untuk merawatnya itu mereka jarang, my friend. Seperti sudah ditanam tapi tidak dirawat. Nah, di setiap klaster itu terdapat patung kuda ini, my friend. Di sini Northwest Park ya, yang di sini. Ya, dilihat, my friend. Nah, di area ini itu ada bagian seperti ini, my friend. Di sini area komersil ini ada untuk disewakan ya, guna hak milik disewakan. Nah, seperti ini, my friend. Di sini bebas parkir, my friend, di semua area Citraland ini ya, komersial area ini bebas parkir dan keamanan terjamin, my friend. Di setiap pos ini itu ada security bagian keamanan Citraland dan ada selalu polisi yang selalu berpatroli di sini. Ya, ini nah Northwest Park ini itu area baru di sini, my friend. Karena di area ini itu adalah bagian memang Citraland itu bikin untuk supaya masyarakat menengah itu bisa menikmati hunian yang nyaman tapi tidak terlalu high ya kelasnya. Kalau sudah Citraland agak yang seperti ini, besar-besar ini semua Citraland, my friend. Ini semua termasuk hunian Citraland ya, semua klaster-klaster mulai Bukit Palma, terus ya kan, terus hampir di setiap sudut di pojok ini itu terdapat pohon-pohon ya, penghijauan. Di sini hampir dinas tata kota dan ruang itu ya, sangat diperhatikan, my friend. Tidak boleh melanggar segala tata tertib yang tidak diperbolehkan untuk dilanggar ya oleh dinas kota Surabaya. Seperti ini, my friend. Nah, ini kita nanti akan menjelajahi sampai 1 jam ke depan dari area Northwest ini sampai kita ke pintu gerbang utama masuknya Citraland di area Surabaya Barat ini ya. Seperti ini, my friend. Jadi mungkin bagi kalian yang ingin mendapatkan hunian yang murah tapi tidak terlalu murah ya, ininya menengah, itu bisa di klaster yang kecil-kecil yang memang mungkin untuk orang yang suka besar ya, untuk huniannya itu ini, my friend, mungkin tidak nyaman ya. Nah, di sini ada area-area yang memang dikhususkan untuk yang high ya, pasaran itu antara 10M ke atas itu ada di sini. Nah, hampir rata-rata sama, my friend. Di sini itu konsepnya itu Singapura ya, highway Singapura ya. Jadi seperti ini sore hari. Nah, ini semua kenapa kok ini bisa berpagar sedangkan area klaster Northwest tidak bisa? Karena sudah ketentuannya. Jadi kita tidak bisa melanggar ketentuan, my friend. Di sini ada area Green Hill, klaster Green Hill, semua security itu ya, itu tadi area Green Hill dan semua ini yang menyediakan itu adalah Citraland. Jalannya di sini tuh lebar-lebar seperti highway di Australia. Infrastruktur jalan di Citraland ini dibangun dengan secara terencana, my friend. Jadi area Citraland ini itu membangun hunian ini itu seluas 2000 hektar. 2000 hektar ya.
2000 hektar di sini. Nah, ini semua ada haltenya my friend. Ini my friend. Loh, ada haltenya. Di sini yang area kecil itu seperti tadi itu cluster Northwest Park, itu memang banyak tamannya my friend. Northwest Park. Setelah itu ada yang namanya itu Northwest Hill. Dan juga ada Northwest Lake. Yang saya tahu itu kalau untuk yang Northwest Lake itu ukurannya itu 5 kali 10 ya, kecil memang my friend. Ini digunakan untuk yang supaya orang Surabaya ini bisa membeli rumah untuk yang berkeluarganya itu masih kecil-kecil my friend. Jadi antara 1 atau 2 kamar seperti itu. Ini masih masuk area Citraland semua my friend. Untuk yang Northwest Lake ya, untuk yang Northwest Lake itu di sini itu untuk Northwest Lake-nya sendiri ada kolam renangnya my friend. Jadi semua penghuni bisa berenang di area tersebut. Untuk Northwest Park tadi banyak tamannya. Untuk Northwest Lake ada kolam renangnya. Untuk Northwest Hill ini berkonsep seperti smart home ya. Nah, jadi pintunya apapun itu dikontrol dari smartphone. Itu untuk Northwest Hill. Nah, Citraland ini unik my friend karena selalu dinas tata kotanya itu loh. Lihat seperti ini nih, estetik banget ya. Lihat seperti ini nih, estetik banget. Digunakan seperti ini supaya memperindah hunian di sini. Tidak lupa dengan selalu menanam pohon-pohon di semua area ya, di pinggir jalan seperti ini. Ya, seperti ini my friend. Ini nih area yang belum dibangun. Di sini jika ingin membangun misalnya merenovasi itu terdapat izin ya, izin untuk merenovasi my friend. Jadi ada izinnya di sini, berizin ya. Untuk area di sebelah luar ya, bukan masuk klaster, di luar ini izinnya untuk merenovasi bangunan itu harganya sebesar 10 juta. Untuk area klasternya itu sebesar 2.500.000 untuk izinnya. Nah, izin ini bersifat deposit. Nah, deposit ini bisa dicairkan apabila tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perenov ya, yang dilakukan oleh renovasi tadi itu. Seperti apa sih pelanggarannya? Pelanggarannya itu contoh ya, ya tidak boleh dilakukan oleh di Northwest itu, yaitu melanggar Dinas Tata Ruang Kota Surabaya. Artinya 75% di depan itu tidak boleh terlalu maju ya Mas. Kenapa tidak boleh? Mungkin ada yang berpendapat wah tanah-tanah kita. Iya my friends, cuman ada peraturannya begitu my friend, supaya agar tidak terlihat sumpek atau yang bisa dibilang dengan terkesan gerah. Nah, seperti ini. Ini kita ke lampu merah yang menghubungkan antara area perumahan itu dengan perumahan di jalan utama.
seperti itu my friend, sekedar info ya my friend. Konsep dari Citraland itu adalah the Singapore of Surabaya, living a clean, green and modern city. Artinya apa my friend? Bahwa kita akan hidup di area yang sangat bersih, hijau, tapi dengan konsep yang modern, seperti area pedesaan tapi ada di perkotaan. Kadang kita kalau identik di perkotaan itu identik sumpek ya. Kalau dibilang sumpek itu gerah, panas, kuat, macet. Tapi di sini lihat my friend, tidak ada macet sama sekali, luas. Ini my friend ada tugu-tugunya. Ini karena di area karena pandemi ya, di sini prokesnya ketat my friend. Nah, di sini ada sebuah sekolahan, di situ ada sekolahan, ada TK. Di sini lengkap my friend. Nah, ini area yang besar ya, area di seputar jalan. Kenapa sih kok di Citraland itu ada seperti singa, kuda, itu klaster yang menunjukkan model-model Singapura ya my friend. Jadi supaya seperti Singapura. Nah, kuda itu seperti lambang kemakmuran, seperti itu. Nih, lihat. Nah, semua ini bebas parkir my friend. Di sini semua ini ada security-nya, ada bapak-bapak polisi yang menjaga selalu, jadi aman. Ada satpam. Polisi ini biasanya dia berkeliling my friend, berkeliling naik mobil patroli. Jadi ada keamanan itu ada dua my friend, keamanan yang ada di area perumahan sendiri dan keamanan yang untuk patroli, seperti itu. Nah, kita sudah sampai di area yang ada estetikanya, keindahannya itu ada di sini, yaitu bola raksasa andalan Citraland. Nah, kalian pasti sudah sering kan lewat sini. Di sini nah, seperti ini my friend, ada bolanya. Kenapa sih harus susah-susah tuh Citraland bangun kayak gini? Ya karena kita ini mata itu ingin lihat yang indah-indah my friend. Ini tuh digunakan untuk penghuni atau masyarakat di sini supaya tidak jenuh. Jadi seperti pedesaan, seperti itu. Lihat nih. Nah, di sini. Nah, my friend, ada Indomaret juga di sini. Seperti ini. Nah, ini area perumahan Citraland, my friend. Ya kan? Ini yang klaster besar. Ya, klaster besar sekali. Salah satu keunggulan Citraland di sini adalah city manajemennya. Lihat ini, ada cube-nya, cube. Ya, di sini ada Bukit Golf Citraland. Nah, ada Bukit Golf di sini. Di sini ada cube, ada air mancur. Nah, jadi ada semua my friend di sini ya. Ada marketing office. Nah, seperti ini my friend. Di sini ada area G-Walk ya. G-Walk itu ada nanti
kita tunjukkan, yaitu area untuk anak zaman sekarang bilangnya kongko-kongko, my friend. Kongko-kongko atau nongkrong. Enggak sampai. Jadi kita ke pintu gerbangnya dulu ya, my friend. Ini lurus saja, maksudnya saya itu kita tidak putar-putar, kita lurus saja. Di sebelah kiri itu ada Palm Hill. Ya, ada Alfa. Nah, supaya kalian tahu, my friend, seperti kita itu rekreasi ya, muter-muter aja sama bincang-bincang 1 jam vlog bersama. Jadi di UNESA, ada UNESA di sini, yaitu salah satu Universitas Negeri Surabaya ya, universitas saya dahulu. Kemana? Nah, di sini ada Happy Tree. Kok nggak ke gerbangnya? Oh, ya. Ya, kita nanti mampir beli susu, my friend, karena Pak Bimu ini sudah ingin minum susu. Di sini ada Super Indo, my friend, area perbelanjaan. Nah, bedanya apa sih sama perumahan lainnya itu? Tidak mengendorse ya, my friend. Ini memang review murni ya, jujur. Di sini ini menurut sumber yang saya baca itu ini memiliki city management yang mengelola infrastruktur dan fasilitas di Citraland. Ya, manajemen kota yang bersertifikat ISO. Nah, seperti ini. Bersertifikat ISO 9001 sampai 2000 hanya di Citraland Surabaya. Seperti itu. Di sini tuh hidupnya bersepeda itu seperti alami ya, my friend, karena memang aman untuk bersepeda. Nah, ini kita jalan-jalan lagi ke area patung untuk mau ke Ciwok ya, mau ke Ciwok itu ini di sebelah sini ada area parking, my friend, boleh parking di situ. Nah, ini lihat betapa estetika yang dihadirkan ini memang benar-benar membuat mata kita itu dimanjakan ya, my friend. Nah, ini ya kan, ini sudah ada tempat parkir, jadi tidak ada yang parkir di pinggir jalan, makan jalan, itu tidak ada, semua seperti itu. Ini ada parking mungkin di rumahnya sendiri, my friend. Nah, tertata kan ini parkirnya. Nah, my friend, lah seperti ini, my friend. Semua ini seluas 2000 hektar. Lihat, 2000 hektar. Ini di Villa Taman Gapura. Ya kan? Lihat itu Royal Park kanan, UNESA kanan, Ciwoknya ke kiri. Ini saya perkenalkan Ciwok ya. Area tempat anak muda, keluarga bersatu di sini untuk menikmati jajanan, kekinian, makanan. Yap. Lihat nih. Semua ngumpul di sini, ada semua, my friend, dari makanan apapun ada. Lihat ya, ada belut Surabaya. Ya. Lihat ini free parking, semuanya free. Lihat, ini seperti rame, my friend ya, loh.
ada satpamnya ya, security yang selalu berjaga di situ ya. Kita kalau mau cari makanan bisa jalan-jalan di sini my friend. Seperti ini estetikanya dapat, terus penataan parkirnya mereka dapat ya my friend. Ada kantor pos juga di sini. Di sebelah kanan ada boba, bakso sapi, ada masakan Padang jika mau. Kita sudah melewati area Jiwok ya. Jika kalian menginginkan hunian di perumahan ini, segera my friend. Pandemi ini harganya terjun payung ya, seperti itu. Mungkin mikirnya apa-apa mahal, padahal tidak my friend. Ya standar lah, standarnya. Di sini juga ada makanan yang murah, itu ada yang pedagang sayur berkeliling ada. Kalau misalnya kalian ingin berbelanja seperti yang bukan di pasar tradisional ya, di supermarket itu pun ada, tergantung kaliannya ini seperti itu, pengen yang mana. Juga bagian dari Citraland my friend. Nah, setelah berbincang-bincang ya tentang Citraland ya, jadi cara misalnya kita untuk apa-apa gitu harus lapor my friend. Ada laporan yang bisa diajukan satu pintu ke manajemen Citraland itu my friend. Jadi satu pintu. Saya pernah 3 kali laporan ya tentang ketidaknyamanan saya, itu langsung ditanggapi. Pertama itu saya melaporkan tentang apa namanya itu, ini taman itu ada mungkin becek atau rumput yang terlalu panjang, itu tinggal lapor sehingga ada tim yang langsung bertindak, langsung besoknya kita SMS, itu langsung besoknya ditelepon klaster mana, hunian kita nomor berapa, langsung ditindak sama manajemen. Terus apalagi ya, misalnya ada saran lampunya kurang terang, gini, langsung lapor aja my friend. Mau saran diadakan gini. Itu saya yang patung kuda itu kan lampunya sering mati, itu kita laporkan segera, itu langsung ditindak sehingga sekarang sudah terang. Mungkin bagian dari proses ya my friend. Terus saya pernah melaporkan ayunannya patah my friend. Nah itu akhirnya langsung segera ditindak juga sama manajemen Citraland. Nah ini kita Bukit Golf ya, dari sini Bukit Golfnya Citraland seperti itu. Iya, nanti kita beli susu ya dulu. Nanti kita sampai area depan ya my friend, sampai Unesa, sampai ke Nathos National Hospital. Kita putar segitu sambil bincang-bincang 1 jam vlog ini ya. Jadi saya mau bercerita seputar bagaimana saya membeli rumah di sini ya, karena waktu itu ada teman saya yang merekomendasikan
informasikan ya, di sini ada hunian baru yang dekat Gresik, tapi harganya lumayan. Maksudnya bukan lumayan murah atau lumayan mahal ya, standar lah ya. Standarnya itu bukan standar yang kalau dibandingkan my friend dengan area sebelah rumah, maksudnya tidak masuk perumahan Citraland, itu rata-rata harganya itu 500 juta masuk kampung. Kita 850 ya, 850 itu sudah dapat rumah setara, tapi dengan halaman yang tidak setara. Maksudnya adalah kenyamanannya my friend, seperti itu. Jadi supaya kadang kan di area perkotaan ini kita inginnya setelah bekerja itu my friend, kita inginnya itu seneng, tidak diusik ya, senang, nyaman, tenang kerja itu, tidak, nah pikiran fresh, lihat pemandangan seperti itu my friend. Jadi ini yang kita harapkan ya, karena kita suka ya, apalagi ada anak-anak yang sebelah kita itu kok ya rezekinya itu dapat yang sebelah taman. Jadi nah ini ya, sebelah kanan ini adalah patung Singapura. Kalau kalian nggak ke Singapura jauh-jauh, mending ke sini ya. Ini banyak sekali orang berfoto kalau sore, karena sekarang sudah malam, jadi sudah nggak ada yang foto-foto my friend. Nah ini salah satu hunian Citraland juga, semuanya ya seluas 2000 hektar my friend, 2000 hektar. Bayangkan ya my friend, itu mungkin separuhnya itu tumbuh-tumbuhan my friend, bukan rumah ya, karena kita beli rumah dan juga beli kawasannya, penghijauannya, seperti itu my friend. Ada Starbucks my friend. Nah ini air mancur lagi my friend, indah kan, loh seger my friend, lihatnya itu pulang kerja sumpah lihat gini tuh langsung seger gitu my friend ya, tidak ada diruwetkan sama pekerjaan, sudah ruwet di sini tuh senengnya gitu my friend ya. Lah ini ada boneka yang lagi viral my friend, apa, nah ini my friend, kita ini tidak sekedar beli rumah kalau di sini ini, tetapi beli lingkungannya yang juga ada lampu yang bikin kita itu seneng ya, karena indah, tapi juga pohon-pohon yang bikin kita itu seneng, lihatnya hijau, matanya itu nggak sumpek, nggak sepet, seperti itu. Nah jadi kok bisa sih beli di sini tuh, padahal nah kalau mending ya, lihat ini my friend, lihat ini. Seperti ini adalah gerbangnya Citraland ya. Pokoknya sedikit-sedikit dikasih estetika, sedikit-sedikit estetika, seperti itu my friend. Kalau di sini ini memang harus taat peraturan ya my friend, tidak bisa kayak kita itu semena-mena sendiri yang tidak berdasarkan oleh hukum, itu tidak bisa. Semua berdasarkan peraturan, tidak bisa menyalahi aturan, seperti itu. Nah ini kita akan menuju ke luar gerbang, yang dimana di sebelah kanan itu ada Universitas Negeri di Surabaya atau UNESA ya my friend. Saya 4 tahun di situ my friend, berkuliah di Fakultas FBS. Di sini ada TK, SD, SMP, SMA, Lab School UNESA. Lihat my friend, UNESA. Jadi kalau kita mikirnya itu ya beli di sini itu ini review jujur my friend ya, rugi atau tidak rugi, karena di sini itu untuk kedepannya kita sudah melihat gambaran bahwa akan ada jalur ya,
akan ada jalur ini loh my friend, yang areanya itu akan ada dilewati tol ya, tembuskan ke sini my friend biar nggak mengurai kemacetan di Surabaya. Beberapa tahun lalu itu pernah terjadi kebanjiran my friend, kebanjiran dikarenakan hujan yang sangat lebat dan di sini datarannya itu rendah, akhirnya banjir. Nah itu langsung diterjunkan, langsung tidak sampai beberapa jam itu langsung surut, benar-benar langsung surut banjirnya seperti itu. Jadi langsung diselidiki. Jadi bagi kalian yang ingin membeli sebuah hunian yang nyaman ya, nyaman, kita tidak katakan murah, nyaman, tapi tidak terlalu mahal kalau yang di klaster yang sedang gitu ya. Nah kalau misalnya kalian ada uang lebih, kalian bisa membeli di area danau itu memang sudah dipikirkan bahwa standarnya itu menengah ya, menengah. Ada laboratorium kewirausahaan UNESA. Satu jam ini itu sudah ya membahas tentang membahasnya gimana ininya, apa sekolahnya. Nah sekolah itu ada SD, SMP, SMA itu ada yang namanya itu Citra Berkat itu ada. Bayarnya itu standar my friend seperti sekolah-sekolah elit yang ada di Gresik itu seperti itu. Harganya sekitar 15 jutaan, tapi dengan fasilitas yang bagus sekali, sekelas nasional plus ya. Bahasa yang digunakan 75% bahasa Inggris. Nah ini pintu gerbangnya my friend. Nah di sebelah sana itu ada National Hospital my friend. Nah, di sini nih rawan my friend. Katanya kemarin baru ada kecelakaan di sini. Nih rawan sekali ya. Kita putar ke Nados terus kita kembali lagi. Ini tidak kerasa ya, nggak terasa ini sudah mulai malam. Nah di sini lihat my friend, di sebelah kanan itu ada yang namanya Ranch Market. Nah, kameranya jelek my friend. Apa ininya? Kaca mobilnya buruk gimana my friend? Ya my friend, sepertinya di sana, tapi gimana my friend? Kita putar ya, nanti kita kok putar kok my friend. Kita putar nanti supaya areanya tuh lebih tenang. Iya, kita nanti beli susu belum di Indomaret. Nah, seperti ini. Indomaretnya sebelum ada kak. Pelan-pelan. Ada Cars CR. Sini Wingstop ada di sini. Terus ada Bon Cafe di sini my friend. Lihat my friend, indah ya my friend. Loh, kan tutup lah. Nah di sini ini ada Ayola my friend. Nah kan seperti ini loh my friend. Di depannya itu udah kayak gini. Ini kesana tadi itu mungkin setengah jam ya my friend. Ada Tanah Merah Coffee. Nah ini sudah, ini area UNESA-nya ya my friend ya. UNESA-nya kita masuk ke dalam my friend. Masuk lagi, memasuki kawasan ini. Kalau dari pintu UNESA ya kita lurus saja. Ini karena review ya, kita jadinya di sini lihat tinggi. Saya waktu meninggalkan di UNESA ini harus lulus ya, itu tidak seperti ini my friend. UNESA sekarang jadi sangat tinggi bangunannya, semakin bagus, bagus gitu.
Rapid Golf. Iya. Nanti kita sambil berbincang kita membeli susu kalau ada Indomaret ya, Mas. Iya. Iya, nggak kelihatan. Nanti kalau ada bilang ya. Nah, my friend. Jadi untuk mendapatkan sebuah impian yang besar seperti membeli rumah itu ya, kita harus mengabaikan keinginan-keinginan kecil yang tidak seberapa penting. Kadang my friend, keinginan itu bukan kebutuhan ya. Saya seperti ini tuh terinspirasi dari orang tua saya, my friend. Orang tua saya itu dua-duanya itu bergaji UMR. Tapi setelah mereka pensiun, mereka mampu memberi 3 rumah dengan syarat mereka tidak suka berfoya-foya, selalu rajin menabung, tidak membelanjakan sesuatu hal yang tidak penting. Kalau mungkin pada zaman sekarang kan mikirnya ini kok gitu, kok seperti itu, nah kok ini seperti ini, kok bisanya nggak beli, kok nggak beli. Nah itu harus kita abaikan. Biar orang berbicara apa kita tidak peduli, my friend. Yang penting satu tujuan kita untuk membeli rumah untuk anak kita kelak ya, my friend. Bayangkan aja, my friend, inflasi yang terus ya, tergerus inflasi. Dulu seperti 100.000 itu terasa banyak, tapi sekarang terasa dikit, apa-apa naik. Nah seperti itu, my friend. Jadi kalau kalian punya keinginan, segera kalian realisasikan dengan menahan segala godaan yang kalian tidak seberapa penting. Ini ada Pertamina, my friend, untuk mengisi bahan bakar. Mana? Belum. Bukan. Nah itu nggak kelihatan. Gak bisa kiri kak lu. Itu keluar, untuk keluarnya. Nah ini kita kembali lagi, my friend. Nah kembali lagi masuk melalui tempat yang sangat estetik ini. Kita buka aja, my friend ya, biar tidak pelan kak ya. Ini gedung apa ya? Seperti gedung yang tidak terbengkalai. Gedung Wika. Belum jadi ya mungkin. Gimana? Saya juga kurang paham. Nah, ada North Emerald Mansion di sini. Jika ada yang bertanya, Citraland itu penghuninya itu hanya untuk satu ras aja? Tidak, my friend. Saya di sini tuh campur ya. Ada yang rasnya beda-beda. Ya tidak seperti itu. Ya jadi jangan rasis ya, karena kita semua orang Indonesia, tidak boleh rasis. Ini niku. Agama apa aja campur di sini. Ambil kiri aja berarti, Bi. Ya ambil kiri, ada Salt Emerald. Kalau ketemu lagi kak, nggak bisa kak, ini kenceng banget soalnya. Jadi saya tadi mau membeli susu tapi lupa. Ya ini nih. Ampun. Mau kebab kak? Headset slip-onnya lagi kecantol, my friend. Sorry ya, my friend. Ya, my friend, lihat kita di sini. Di sebelah Indomaret ini ada sekolah
yang namanya Little Tinker. Sampurna School ya, dari Sampurna School. Baik, kita jalan. Nah, ini Villa Taman Telaga 2, my friend. Nah, ini kembali lagi ke patung Singapura. Patung Singapura lagi, my friend. Nah, karena konsep dari perumahan Citraland ini adalah berkonsep Singapura of Surabaya. Baiklah, my friend. Jadi kita kembali lagi ke tips bagaimana cara mendapatkan hunian atau rumah ya, sesuai dengan tipe keinginan kamu, sesuai dengan kehendakmu. Bagaimana sih caranya meskipun gajimu tidak terlalu besar, misalnya seperti itu. Jadi yang pertama kali adalah kalian harus bisa memanajemen keuangan. Nah, yang tahu keuangan kalian itu adalah diri kalian sendiri atau pasangan kalian berdua ya. Jadi diusahakan untuk selalu berhemat, rajin menabung, dan jangan lupa bersedekah. Kalau kita berbicara investasi, my friend, investasi yang naik terus adalah memberi sebuah hunian atau tanah ya. Itu pasti naik nilainya, tidak mungkin turun. Dan kita niatkan untuk membeli hunian itu untuk orang tersayang atau bisa dibilang anak-anak kita. Sehingga kita harus tahu nih tujuan kita apa untuk membeli rumah, investasikah untuk anak-anakkah. Rata-rata jika kalian ingin untuk membeli rumah sesuai dengan budget kalian yang dikhususkan untuk anak-anak itu pasti akan cepat terwujud, my friend. Karena kita sebagai orang tua itu wajib untuk selalu membahagiakan anak, my friend. Tapi tidak boleh semena-mena, mentang-mentang kita orang tua maka kita ingin dibahagiakan anak. Itu menurut saya itu kurang ya, kurang pantas lah jika kita berharap seperti itu. Karena jika kita tidak punya anak itu sama saja, my friend, kita juga susah karena anak itu bagian dari rezeki kita. Maka selayaknya tidak boleh yang namanya itu sama anak semena-mena, karena kita saling membutuhkan. Seperti itu, my friend. Niat insun untuk anak. Jika sudah niatnya untuk anak, rezeki itu pasti lancar, berjalan yang lurus, tidak bermasalah, tidak menyakiti hati orang, maka akan cepat terwujud, my friend. Jadi kalian harus tahu ya, misalnya contoh nih, kita tahu ya kita kurang dana, tapi kita misalnya tidak mau, malah tidak boleh pantang untuk pelit, my friend. Tidak boleh pelit, tapi itu juga tidak boleh boros untuk keuangan kita. Itu pantang sekali, my friend ya, karena itu nanti kedepannya akan membuat susah diri kalian sendiri. Seperti itu. Jadi menurut saya itu saat kalian ini mendapatkan segala sesuatu harus ditahan, my friend. Menahan diri untuk tidak boros atau yang mengakibatkan inflasi, maksudnya penurunan nilai jual. Contohnya membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan ya. Kalau kalian memang ingin membeli sesuatu yang besar seperti rumah, contohnya rumah kan sesuatu yang besar, my friend. Kalian harus menahan diri, tidak menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Itu penting, my friend ya. Itu
kedua tidak memaksakan kehendak. Ya, kita kadang-kadang itu memaksa ya. Misalnya kita tidak terlalu punya, tapi kita menuntut orang untuk membelikan apa yang kita inginkan, itu tidak boleh, friend. Karena menurut hukum di Jawa ya ada yang namanya itu tidak membahagiakan diri sendiri. Misalnya ada kata-kata seperti itu, my friend, tidak apa-apa kalian abaikan, karena kalau di Jawa atau suku Jawa itu ada konsepnya laku prihatin ya, my friend. Jadi berprihatin-prihatin dahulu atau bersedih-sedih dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi pasti banyak cobaan untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan, my friend. Maka dari itu kita harus selalu berusaha tirakat ya. Sedekah jangan lupa, my friend. Dan bersedekah ini yang paling saya tekankan adalah bersedekah dengan ikhlas, bukan dengan tuntutan orang lain, my friend. Karena yang bisa mengetahui diri kalian sendiri itu adalah kalian sendiri. Keuangan kalian itu kalian sendiri. Kalian tidak bisa memaksakan orang untuk contohnya bersedekah sesuai yang kalian inginkan, kan tidak bisa, my friend. Siapa tahu dia bersedekah tapi hatinya tidak ikhlas, sehingga percuma, tidak berkah sedekah tersebut. Seperti itu. Lalu sedekah yang saya jalankan itu sedekah yang jarang diketahui orang. Contohnya adalah saya pernah dapat dari petua orang tua saya bahwa bersedekahlah dengan tidak kelihatan. Dan dengan ikhlas, itu kunci utama. Sedekah itu yang tidak kelihatan, contohnya jika kalian itu ingin bersedekah itu di contohnya panti asuhan ya, masjid-masjid, di saudara, tapi menurut keikhlasan hati kalian, my friend. Jangan dituntut untuk bersedekah harus segini, wong orang ini segini. Tidak bisa seperti itu. Yang menuntut bersedekah banyak itu pun nanti juga akan percuma menyarankan orang yang tidak ikhlas hatinya, misalnya seperti itu. Juga tidak akan berkah, malah menjadi penyakit. Itu yang dikatakan kalau orang Jawa itu seperti itu, my friend, seikhlasnya. Yang penting kan daripada tidak sama sekali, my friend. Sedekah itu padahal menarik rezeki, my friend. Sedekah itu menarik rezeki. Seperti itu. Dan ada namanya itu keseimbangan ya, my friend. Keseimbangan antara suami dan istri itu harus satu tujuan, my friend. Tidak boleh semaunya sendiri. Dan pihak-pihak luar ya, contohnya itu tidak boleh mengkonfrontasi atau tidak boleh memaksa kehendaknya, karena yang bisa merasakan kebahagiaan itu hanya suami istri. Nah, seperti itu. Daripada menimbulkan sebuah pertengkaran yang mengakibatkan rezeki menjadi seret. Kalau rezeki menjadi seret, rumah impian itu tidak akan bisa terwujud, my friend. Seperti itu. Mungkin bagi kalian pengusaha, rezeki memang sudah diatur, my friend. Kita tidak perlu takut, tapi kita juga berusaha dengan tidak terlalu sangat mencintai yang namanya itu keduniawian atau bisa dibilang cinta uang ya. Itu juga tidak bisa, karena cinta itu harus seimbang antara uang, keluarga, cinta kesehatan, cinta agama. Seperti itu tuh harus seimbang, my friend. Tidak boleh serakah. Serakah itu penyebab utama kehancuran, my friend. Ya, memaksakan kehendak lalu serakah itu membuat apapun yang kalian inginkan itu jarang terwujud. Seperti itu. Kalau pengusaha bisa rezeki datang sendiri dengan dipancing, my friend. Kalau untuk pegawai ya bisa dengan
rezeki memang tidak terduga, tapi jarang my friend. Contohnya orang yang membayar hutang saat kita tidak punya uang, itu rezeki my friend bagi pegawai seperti itu. Atau misalnya saat kita misalnya punya aset apa gitu, terus dapat apa, itu ya rezeki seperti itu my friend. Tapi kalau pegawai kan harus menahan diri my friend untuk kan dapat gaji 1 bulan sekali. Nah bagaimana caranya? Ya ditahan my friend. Kita tidak bisa seperti pengusaha-pengusaha yang beli ya. Tidak bisa kalau yang untuk pegawai itu. Jadi harus menahan diri untuk membeli sesuatu yang besar. Jadi misalnya ingin rekreasi, ditahan dulu rekreasi yang lebih ke kayak hemat ya, hemat. Atau ingin beli apa gitu, baju-baju misalnya, baju banyak sudah terpak, baju sudah banyak. Jangan mengikuti gaya hidup artis my friend. Artis uangnya banyak my friend, walaupun artis dicerca menjadi sensasi my friend, kita dicerca sudah tidak apa-apa my friend. Biar orang mencela my friend, orang mencela tidak apa-apa, biarkan mereka mencela, yang penting kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi saya mengikuti jejak orang tua saya yang dari Jawa itu untuk selalu laku prihatin atau biasa ya. Kalian bisa seperti orang kaya, mau kalian hidup kaya, hidup miskin, tapi bergayalah sederhana. Biarpun dicela tidak apa-apa, yang mencela loh yang dosa, kalian tidak akan dosa. Biarin mereka, biar mencela ini itu, seperti itu ya. Nah, jadi itu tadi adalah berbincang-bincang 1 jam vlog tentang hunian di Citraland Surabaya. Ini kita kembali ke rumah my friend, sudah kembali ke rumah. Mungkin zaman dahulu orang Jawa itu kuno ya, seperti tirakat-tirakat yang dilakukannya agar prihatin seperti itu. Tapi itu bisa itu dicontoh my friend, tidak boleh sembarang, tidak boleh berlebih-lebihan. Ini kalau malam suasana seperti ini my friend, indah sekali. Ini di Pelikan Hills. Nah sebelah kanan Pelikan Hills my friend. Nah ini suasana malamnya. Jadi meskipun kita ini sudah berada di perkotaan, tapi kita tidak boleh meninggalkan ajaran agama atau ajaran leluhur kita, orang tua kita ya. Jadi yang biasa-biasa aja, bergaya biasa seperti itu my friend. Jika kalian ingin mendapatkan apa yang kalian inginkan, itu benar harus. Nah saran saya, ditabung pun itu ditabungnya di deposito my friend. Jadi di deposito bisa berupa agar kalian kalau ingin mengambil itu tidak semena-mena habis ya, tidak bisa diambil. Jadi saya selalu berlaku prihatin atau bergaya hidup biasa. Jangan sampai orang tahu kelemahan kalian atau kalian selalu mengeluh dan mengeluh. Pantang bagi orang tua saya mengajarkan untuk bilang tidak punya uang, karena itu yang mengakibatkan kalian benar-benar tidak punya uang my friend. Tidak boleh mengeluh ya. Kadang saya lihat orang hidupnya enak, saya pikir sama saja. Orang hidupnya enak gini gitu, saya pikir sama saja. Pasti sama saja. Mungkin mereka cicilannya juga banyak, mereka banyak hutang, sama saja. Jadi kita tidak bisa iri dengan orang lain. Kalau kamu ingin mendatangkan rezeki, dapat rezeki aja tidak bersyukur. Rezeki kesehatan, rezeki uang, rezeki anak pintar, itu harus selalu disyukuri my friend. Jangan pernah mengeluh untuk segala sesuatu, karena yang memberi rezeki itu akan malas
memberi rezeki kepada kalian. Itu menurut saya my friend yang sudah pengalaman dalam mendapatkan rezeki kadang yang tidak terduga dengan jalan yaitu tadi sering berdoa, sering tirakat. Nah itu pun harus lurus, jangan suka dipuji, jangan suka mengeluh. Nah ini ya my friend, sampai di sini dulu untuk vlog kali ini. Sebentar my friend, saya akan menunjukkan ke kalian Northwest Lake yang tadi, yang ada 3 kan ya. Kita kan ada Northwest Lake ya, Northwest Lake, Northwest Park, sama Northwest Hill. Nah dibuka dulu ya my friend. Nah ini tadi kita kembali ke rumah my friend. Nah ini area komersilnya ya my friend. Nah ini adalah Northwest Lake ya, harganya ya sekitaran 1 M-an seperti itu my friend. Entah dengan jalan apapun kalian harus berusaha untuk mendapatkan rumah impian Northwest Lake. Oke my friend, sampai sini dulu ya my friend perjumpaan kita kali ini. Terima kasih sudah menemani kita jalan-jalan 1 jam bersama bincang-bincang seputar rumahan di Citraland dan bagaimana cara mendapatkannya. Oke, goodbye my friend. See you on the next video.